Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan bicara Rahmah, pimpin doanya dulu. Siapa yang kedatangan hari ini? Keterangannya apa? Apa? Besok dia belum datang ya? Sudah siap belajarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik terus ya. Udah pada sarapan? Belum. Sarapan pagi itu penting ya, karena biar semangat belajar, fokus, dan pelajarannya masuk. Tolong fokus ya. Ya, kali ini ya udah siap belajar kan? Bapak mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak ketika di dalam kendaraan atau mobil, ya kan? Ya kan? Ketika kalian di dalam kendaraan atau mobil yang sedang melaju kencang, ya kan? Yang sedang melaju kencang, ketika sopir secara mendadak mengerem kendaraan tersebut, apa yang terjadi pada kita? Kalian tahu? Terbentar. Terus jatuh ini apa? Jungkir balik, Pak. Apa yang terjadi? Jungkir balik. Iya. Ketika mobil yang sedang melaju kencang kemudian direm secara mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Ya kan? Terdorong ke depan dan cenderung mempertahankan diri agar tidak jatuh kan? Ya. Di dalam cerita Bapak ini, ada yang tahu kita belajar tentang apa? Mempertahankan diri, Pak. Pada fisika? Ya, sekarang kita akan belajar tentang hukum Newton 1 ya. Apa sih bunyi hukum Newton itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, terus hukum Newton 1. Jika benda yang bekerja bunyi hukum 1, apabila respon gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap dalam keadaan diam dan benda yang bergerak akan tetap dalam keadaan yang bergerak ya. Atau disebut juga atau dilambangkan dengan resultan gaya apa? Lambangnya? Sigma E. Karena dia posisinya diam, maka sama dengan 0. Ya. Tolong tulis anak-anak. Di dalam hukum Newton ini sangat dipengaruhi oleh tarikan, dorongan, atau yang disebut dengan gaya. Karena sangat
Di sini bawa akan ada membawa LKS dan kita dibagi dua kelompok ya. Di kelompok 1 dan di kelompok 2 ya. Silakan isi nomor kerjasamanya ya, masing-masing kelompok. Dan halaman bawahnya ada gelas. Ini, nggak apa-apa, pegang aja. Tolong baca dulu prosedurnya. Ya, baca dulu ya. Pertama, meletakkan selembar kertas di atas meja atau lantai ya. Kemudian meletakkan gelas di atas kertas. Kemudian tarik secara horizontal dengan perlahan dan amati yang terjadi pada gelas. Kemudian tarik kertas secara horizontal, kemudian hentakkan secara cepat. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah itu ya. Iya, keren. Itu secara cepat ya. Secara pelan. Itu menarik. Cepat. Cepat atau pelan? Cepat sama pelan. Lihat LKS. Cepat. Lihat LKS sampai Sampai berapa berapa hal? kali? 2 kali kan? Iya. Sampai 3 kali. Cepat sekali. Udah. Ya, secara kalian amati, tulis ya. Pelan. Apa yang terjadi? Amati apa ini tugasnya? Yang pelan aja. Pelan. Pelan kayak di rem-rem di mobil itu. Dibalikkan aja enggak? Iya. Coba lihat. Coba lihat Emang. LKS-nya. Emang kayak gitu seharusnya, Meg. Ya, jawab. Nomor 1 kayak mana? Udah, Pak. Tapi di meja, Pak. Sudah. Silakan tulis dulu ya jawabannya. Biar kita diskusikan. Aduh. Baju itu terakhir tapi tersengaja. Bagaimana? Kelompok 1 udah siap belum? Udah dijawab semua? Kelompok 2 bagaimana? Ini kan untuk durasinya kan sesuai kenyataan ya. Kelas tadi yang fokus ya. Iya, Pak. Teman-temannya biar ngerti. Iya, Pak. Udah siap belum? Belum, Pak. Kelompok 1 udah siap? Udah, Pak. Ya kelompok
ya. Kelompok dia udah siap? Udah, Pak. Coba kelompok 2 presentasikan. Hipotesisnya dari percobaan kami yaitu apabila kertas yang diletakkan di bawah gelas ditarik dengan cepat maka gelas akan ikut bergerak menuju di kertas, tetapi dia mempertahankan kedudukannya. Dan jawaban dari pertanyaan ini yaitu bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan. Ketika gelas ditarik secara perlahan, maka gelas akan mengikuti kertas. Yang kedua, bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara cepat, maka gelas tersebut akan diam dan mempertahankan kedudukannya. Pertanyaan ketiga, samakah hasil antara keadaan gelas jika kertas ditarik dengan perlahan atau ditarik dengan cepat? Tidak, karena saat gelas ditarik dengan cepat akan mempertahankan kedudukannya, dan bila ditarik secara lambat akan bergerak mengikuti kertas. Nah, pertanyaan keempat kesimpulannya udah. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kita lagi masing-masing kelompok ya. Kenapa? Jika ditarik cepat, gelasnya lebih mempertahankan diri. Ya, sifat yang mempertahankan diri disebut dengan kelembaban atau inersia. Ya, sifat untuk mempertahankan diri disebut dengan Kelembaban atau inersia. Hukum Newton ini di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak ya. Contohnya ada juga misalnya seekor kambing dan kambing ya yang diikat, terus seekor sapi yang diikat. Jika ditarik seekor kambing dan sapi, mana yang lebih mudah? Kambing. Kenapa kambing? Karena dari kecil, Pak. Ya, karena kambing, ya, dari kambing dan sapi ini yang lebih mudah ditarik adalah kambing. Karena selain masanya kecil dan kambing ini mempunyai kelembaban yang rendah, ya kan? Karena kelembaban sangat dipengaruhi oleh massa, ya. Terus bisa kita lihat dari contoh yang persepsi tadi, misalnya kita di dalam mobil yang sedang direm, maka kita akan condong ke depan dan cenderung mempertahankan diri. Itu disebut juga dengan sifat dengan kelembaban ya. Dari sini ada yang bisa ditanyakan, Nana? Ada yang bertanya? Di dalam kehidupan sehari-hari, hukum Newton ini jika benda diam maka akan terus diam. Jika benda bergerak itu maka akan terus tetap bergerak ya. Jika kita tidak belajar maka kita akan selalu tidak belajar. Tapi jika kita belajar dengan usaha punya gaya, maka kita bisa bertolak belakang pada sifat buruk kita ya. Kalian tahu nggak kenapa Islam itu menyuruh kita untuk menuntut ilmu? Tahu? Iya. Kok kita kaitkan pada hukum Newton ini tahu? Mempertahankan diri, Pak. Ini Agar menurut sini. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena jika kita hanya diam, tidak bergerak di rumah, cuma duduk tenang, ya kan? Maka hidup kita akan kosong, nggak ada arti. Tapi jika kita mempunyai gaya, walaupun kecil, kita mau usaha, maka kita bisa menuntut ilmu, kita menikmati alam, ya.
Papan tuliskan apa? Nggak bisa disimpulkan. Apa bunyi hukum Newton itu? Siapa tahu? Coba yang berbunyi. Hukum Newton, apabila suatu benda jika resultan gaya yang bekerja sama dengan nol, maka gaya yang mula-mulanya dia akan tetap diam. Ya. Dan apabila benda tersebut bergerak, maka dia akan tetap bergerak, di mana sigma f sama dengan nol. Ya. Terus rumusnya apa? Sigma f sama dengan nol. Terus dari contohnya tadi udah paham semua kan? Jadi hukum Newton ini jika resultan gaya sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dan hukum Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaban atau inersia. Karena hukum Newton ini sering dikaitkan dengan kelembaban karena kelembaban adalah cenderungnya satu benda untuk mempertahankan geraknya. Ya? Jadi contohnya banyak di kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyak penjelasan kita, mungkin waktunya sudah habis ya. Semoga bermanfaat. Bapak tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.